Oke, anak-anak, jumpa kembali di meeting Zoom hari ini, sesi yang kedua ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Jawa. Sesuai kemarin yang Pak Perdana sampaikan, di background Pak Perdana itu ada yang wayang berwarna hitam. Nah, itulah yang dikenal dengan Bimo atau Werku Doro ya, Dasono Monena seperti ini. Nah, ya Perdana udah buat ini. Tara. Aku sudah buat. Oke, thank you yang udah buat. Pak, kenapa sih Pak suruh buat kayak gini? Nah, karena nanti ada tugasnya. Oke ya. Tetap kalau bahasa Jawa tugasnya minggu depan. Oke. Nah, tapi sekarang anak-anak bisa membuka buku paket bahasa Jawa ya. Halaman 106, 107. Halaman berapa, Pak? 106, 107. Ya. Pak Perdana bacakan, kalian menyimak. Oke. Menyimak. Karena ini akan Pak Perdana translate menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Pak. Ya, sudah terlihat di layar monitor? Sudah. Sudah ya. Oke. Sekarang bisa di silent semua untuk mikrofonnya. Bisa di silent dulu. Oke. Bimo Bungkus. Prabu Dewata Cengkar, ratu ing negara Ngastina bingung. Jadi Prabu Dewata Cengkar itu raja dari negara Ngastina itu dia bingung anak-anak. Anak ingkang nomor loro wis lahir, nanging wujudnya dibungkus. Jadi anaknya yang nomor 2 itu sudah lahir, ya, tetapi dalam keadaan terbungkus. Tegese, ya, yang artinya senajan jabang bayi iku wis lahir, nanging kahanane jabang bayi isih ana ing sakjerone bungkus. Jadi walaupun dia udah lahir dalam bentuk bayi, tetapi masih dalam bentuk dibungkus anak-anak. Ya. Gambaran nyatane kaya sawijining barang kang ana sakjeroning plendungan kang isi angin. Jadi sebagai gambaran tuh gini anak-anak. Jadi bayi itu berada di dalam balon yang berisi angin. Gitu. Jadi bayi itu berada dalam balon yang berisi angin. Dene sing ndadekake bingung lan susahe Prabu Dewata Cengkar. Pandu Dewanata, maaf. Pandu Dewanata bungkuse jabang bayi iku ora tedas sak kabehan gegaman lan pusaka kang ana ing Ngastina. Nah, yang membuat bingung dan risau oleh Prabu Dewata Cengkar itu jabang bayi ya, bayi yang dibungkus itu tidak mempan, tidak bisa disobek pakai pisau, tidak bisa, disobek pakai senjata, tidak bisa gitu. Ya. Bungkus babar pisan, ora bisa disuwek, ora bisa dipecah. Jadi nggak bisa disobek anak-anak. Jadi kayak bayi dalam balon ya, yang isinya angin, tapi balon itu nggak bisa dipecah, nggak bisa disobek pakai apapun. Nah, Prabu Dewata Cengkar banjur ndonga nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya enggal oleh cara kanggo buka anane bungkus. Jadi Prabu Pandu Dewanata itu berdoa ya kepada Tuhan supaya itu segera dibuka itu bungkusnya, kasihan bayinya. Wusanane Prabu Puntadewa, Pandu Dewanata, maaf salah lagi. Wusanane Prabu Pandu Dewanata oleh Sasmita bayi kang wujud bungkus iku supaya disalehake ana ing alas Mandala Soro. Jadi dapat jawaban ya bahwa oh ini bayi itu harus ditaruh di hutan, apa namanya? Hutan Mandala Soro gitu. Jadi bayinya itu yang masih bungkusan itu ditaruh di dalam hutan. Nah, Sasmita iku dituruti ya. Jadi perintahnya itu dituruti. Jabang bayi bungkus dibuang menyang alas Mandala Soro. Jadi bayinya itu dibuang, artinya dibuang itu disimpan ya, diletakkan di dalam hutan. Alas gede
Gung liwang-liwung kang akeh kewan galak. Jadi di hutan itu banyak sekali hewan-hewan yang galak, ya, yang menakutkan, yang kejam. Ya. Sejatine Pandu Dewanata ora tega ninggalke jabang bayi bungkus iku ana ing alas Mandalasara. Jadi bapaknya ya Pandu Dewanata itu enggak tega meninggalkan bayinya di tengah hutan. Nanging dheweke ora duwe cara liya. Jadi dia tidak punya cara yang lain. Ya. Wusanane bayi digletake ana ing setengahe alas kono. Jadi bayi itu diletakkan di tengah-tengah hutan ya. Jadi bayi itu diletakkan di tengah-tengah hutan. 14 tahun jabang bayi gemletak ana ing alas Mandalasara. Jadi selama 14 tahun anak-anak. Bayi itu di dalam hutan. Kahanane isih ajek wujud bungkus. Jadi keadaannya masih dalam wujud bungkus. Masih kayak dalam bayi dalam balon. Selama berapa tahun? 14 tahun. Nuju sakwijining dina ana gajah gede marani. Weruh barang gemletak bunder koyok bal. Banjur ditendang. Jadi suatu hari datang seekor gajah yang besar sekali. Melihat sebuah benda yang terbungkus berbentuk seperti bola. Padahal bolanya siapa itu tadi? Bayi toh. Bolanya itu si bayi. Ditendang-tendang sama siapa? Ya sama si gajah. Orang mong iku jabang bayi bungkus niku diumbulke, jadi dilempar-lempar ya, bayinya itu. Diinjak-injak, dibuanting, disabetake, jadi dilempar ke disabet ke kanan ke kiri gitu. Ning wit gede-gede. Jadi dipukul-pukulan ke pohon-pohon. Nanging bungkus ora pecah. Nah, ora pangan pecah. Jadi bayi yang dibungkus itu enggak pecah, masih utuh. Nah, sawijining wektu kanthi migunakake telale ini, jadi menggunakan telale itu jabang bayi bungkus diumbulke dhuwur banget. Jadi pakai belalai gajah ya, bima bungkus yang dalam bentuk bungkusan itu dilempar setinggi-tingginya. Sadurunge tiba ing lemah, sebelum jatuh di dalam tanah atau jatuh di tanah ya, jabang bayi bungkus disundang nganggo gadinge. Jadi ketika balon itu bungkusan itu masih di atas langit, kan jatuh tuh ke bawah. Disundung sama apa? Sama gading, gading gajah. Dor. Kaprungu swara jumudur buanter banget. Jadi terdengar suara dor sangat keras sekali. Bareng karo unine swara bungkusannya pecah. Ya, jadi ketika dicodos itu bungkusannya pecah. Sapecahe bungkus ing kono ana bocah lanang kan bagus. Jadi ketika bungkusan itu pecah, tiba-tiba ada anak ya, laki-laki ganteng. Nah, jabang bayi bungkus wis lahir kanthi selamat. Jadi selamat gara-gara siapa Sakti yang nyelamatin? Gajah. Gajah. Caranya gimana tadi? Safia, coba. Caranya gimana tadi kok bisa selamat? Ayo gimana Safia? Jadi bayinya tadi dilempar tuh bungkusannya ya toh. Terus ditancapkan sama apa tadi Safia? Sama gading gajah. Terus meledak dor. Nah, kemudian setelah itu muncul seorang laki-laki. Nah, berikutnya orang ngerti dosa perkarane bocah lanang kang durung duwe jeneng iku dicandak dening gajah. Ya, jadi nggak tahu tuh apa-apa, nggak tahu dosa apa. Anak laki-laki itu nggak punya nama, dicandak dening si gajah. Nah, diambil oleh si gajah, nuli dibuanting sakuate, dibuanting itu sekuat-kuatnya. Ya, aneh ya bocah itu kan dibuanting sih karo gajah gue ya. Aneh, bocah ora mati. Nanging malah sangsaya gede. Jadi anak yang kecil itu baru lahir dibuanting sama si gajah, ya. Tapi enggak mati. Malah badannya lama-lama bertambah besar.
sidane si gajah lan bocah kang wis maleh dadi perjoko iku padha perang ya. Jadi gajah dan anak itu yang badannya udah jadi gede, jadi gagah perkasa, kemudian perang. Nah, si gajah dicanda. Nah, jadi si gajah itu dipegang sama si anak itu. Nuli dipelintir gadingnya. Jadi gadingnya itu dipuntir. Dipuntir itu diputer gini. Gajah kalah. Sakala mati. Nah, kemudian gajahnya mati. Nah, sepati ini si gajah jasate malih dadi kebul. Nah, jadi ketika gajah itu mati, jasate itu berubah menjadi kebul. Kebul itu kayak asap gitu ya. Kebul itu kanthi alon-alon manjing ing awake bocah nom. Nah, jadi ketika itu kebul itu ya udara itu kemudian mendekat di anak muda itu. Nah, sailange keluk utawa kebul keprungu swara. Jadi setelah udara itu kayak asap itu hilang ya, kemudian muncul suara. Ya. Hei bocah, wis pirang-pirang puluh tahun goleki patiku, jebul kowe sing bisa nyirnakake aku. Bocah, bertahun-tahun aku goleki kamu. Nah, ternyata kamu yang bisa menyingkirkan aku gitu. Ngertenono aku iki Gajah Sena ya, putrane Bathara Bayu. Jadi itu adalah Gajah Sena ya, anak dari Guru Bathara Bayu atau Guru Bayu. Aku saiki wis manjing sawijining anggomu. Jalaran kue iku ya putra Bayu. Jadi dia sudah berada di menyatu di dalam tubuh si anak itu ya. Nah, kanggo ngiling-ngiling pambiyantune Gajah Sena kang wis mecah bungkus. Jadi untuk mengingat-ingat ya Gajah Sena yang udah memecahkan bungkus itu, nom-noman iku dening Prabu Puntadewa diwenehi jeneng Harya Sena. Nah, jadi untuk mengingat-ingat kejadian itu, anak itu diberi nama Harya Sena. Ya. Nah, Harya Sena itu anak-anak jeneng liyane saka Werkudara atau Bima. Jadi kisah itu ya berkisah atau bercerita tentang kelahiran Bima ya. Kelahiran Bima putra dari Pandu Dewanata yang kedua. Jadi Prabu Pandu Dewanata itu punya anak 5 yang dikenal dengan nama Pandowo. 1, ada yang tahu enggak siapa? Yudhistira. Oke. Yang kedua, siapa itu? Oh, Pak Bimo atau Werkudara. Oke, anak nomor 3. Arjuna. Sing pinter mana? Anak nomor 4, nomor 5, kembar. Apa kuwi? Nakula lan Sadewa. Oke, nah iku anak-anak translate ya Bima bungkus. Lah nanti nek anak-anak isih bingung, masih bingung kayak tadi artinya apa, ceritanya apa. Nanti setelah ini materi link video ini Pak Perdana taruh di Google Classroom. Oke. Nah, sebagai tugas ya, sebagai tugas silakan anak-anak menceritakan kembali dalam bentuk video. Oke, video menggunakan gambar. Pak Perdana, aku mau cerita menggunakan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Tapi jauh lebih baik kalau menggunakan bahasa Jawa. Pak, iki Bima bungkus, laire awujud bunder, isi bentuk bungkusan. Nah, terus bapaknya ndonga, Pak. Bapaknya ndonga. Kongkon dalan ning tengah alas. Terus selama 14 tahun, Pak. Nah, gitu boleh. Anak-anak cerita itu boleh menggunakan bahasa masing-masing. Ya, tapi videonya nanti Pak Perdana minta satu persatu dikirim ke WA. Nanti hari Jumat depan kita tayangkan. Pak Perdana acak nih. Oh, yang ditanyakan punya Uli. Nah, nanti Pak Uli, Pak Perdana minta videonya hari Kamis. Nanti hari Jumat Pak Perdana tayangkan. Oke. Tapi tak acak. Bisa jadi Pak Perdana minta punya Yaya, coba Yaya. Videonya mana nih? Dikirim. Nanti hari Jumat depan Pak Perdana tayangkan videonya.
Oke. Jadi kegiatannya hanya itu, menceritakan kembali. Jadi wayang ini kalian gunakan untuk sarana bercerita. Oke. Ya, oke, Pak. Paham ya? Tahu tugasnya? Hari ini tugasnya 2. Oke. Ya. Matematika tadi mengerjakan yang B dan C. Hari Senin kita bahas. Oke. Dan bahasa Jawa menceritakan kembali tentang Bimo bungkus. Nah, itu hari Jumat depan. Oke. Pak, understand ya? Oke. Itu aja anak-anak dari Pak Perdana untuk hari ini. Ya. Semangat selalu, semangat belajar, jaga kesehatan, kurangi minum es ya karena sekarang udah mulai pancaroba, kadang hujan, kadang panas. Jadi usahakan kurangi minum yang dingin. Oke, serta kemana-mana tetap protokol kesehatan ya. Artinya pakai masker, sering cuci tangan dan lain sebagainya. Oke ya. Ya, itu aja dari aku. Salam untuk Bapak Ibu di rumah. Sehat selalu buat semuanya. Oke. Pak Brana akhiri nanti jam 10 anak-anak bisa ngecek di Google Classroom. Oke ya. Untuk link video kita pada hari ini. Terima kasih dari Pak Brana. Pak Brana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.